Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Pak. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Kita bertemu pada pertemuan yang pertama di mata kuliah fotografi. Ini fotografi dalam kurung pertunjukan ya, karena ada juga fotografi di program studi desain komunikasi visual. Ya, puji dan syukur kita bisa bertemu, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Masih bisa jikotaku. Haturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang memberikan petunjuk bagi umat manusia sampai pada hari ini. Ya, pada kesempatan ini perkenalkan saya, memperkenalkan diri. Nama saya Baso Indra Wijaya Asis. Ya, bisa dipanggil Bapak Indra ya. Kemudian ada juga bersama kita ada Ibu Andi Fosia, ya, dosen dari desain komunikasi visual yang kami diberi amanah untuk menjalankan perkuliahan di program studi Sandra Tasik. Jadi memang pada dasarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang banyak diminati oleh mahasiswa Sandra Tasik, karena ada juga mata kuliah pilihan lain seperti menggambar bentuk, itu juga menjadi alternatif pilihan dari teman-teman mahasiswa yang pada semester ini kan sudah semester 3 ya, yang diberi kesempatan untuk memilih mengambil mata kuliah pilihan. Sebelumnya saya perkenalkan diri tadi ya, bisa adik-adik atau teman-teman menyapa dengan Pak Indra. Saya bergabung di desain komunikasi visual di DKV sejak tahun 2012. Ya, pada tahun ini sudah kurang lebih 10 tahun. Aktivitas saat ini sebenarnya saya sedang menempuh kuliah program S3 di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Sekarang sama dengan teman-teman yang hadir ini, saya juga semester 3. Ya, nanti untuk pengajarannya lebih lanjut akan dibawakan juga bersama mitra saya, Ibu Andi Fosia. Kita akan bersama-sama belajar bersama ya. Saya pikir ini kesempatan teman-teman bukan hanya mengambil mata kuliah, tetapi kesempatan untuk berkarya fotografi. Nah, cuma memang arahnya di fotografi pertunjukan. Jadi kiranya ilmu fotografi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menunjang seni pertunjukan itu apa saja, sehingga bisa melengkapi kebutuhan pertunjukannya. Ya, kalau hal yang sederhana bisa kita lihat, bisa kita rasakan sendiri, seperti kebutuhan dokumentasi itu paling banyak dibutuhkan untuk di fotografi dokumentasi, tapi boleh juga sebenarnya sebagai evaluasi ya, karena berdasarkan dokumentasi itu teman-teman seni pertunjukan bisa mengevaluasi seperti apa performance-nya dan juga menjadi publikasi. Jadi apa yang pertunjukan yang telah dilakukan bisa dipublikasikan melalui hasil foto ataupun bisa berkembang ke video dari hasil dokumentasinya yang untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ya, mungkin bisa saya share juga gambaran ya, gambaran seperti apa yang telah dilakukan pada perkuliahan fotografi sebelumnya. Ya, saya coba share screen. Sudah terlihat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini gambaran yang pernah kita kerjakan juga, ada bahan ajarnya seperti ini.
Ya, memang saya berikan gambaran juga bahwa kalau untuk belajar fotografi itu sebaiknya menggunakan kamera fotografi yang bukan handphone ya, karena di situ bisa banyak pengaturannya, bisa lebih mengatur pengaturan secara manual. Nah, di sini di bahan ajar ini eh, tergambar yang pertama itu bagaimana pentingnya, kenapa sih mahasiswa Sendra Tasik itu penting untuk belajar fotografi. Ya, kenapa ini masih banyak yang baru bergabung. Ya, mungkin bisa dijawab sendiri oleh teman-teman ya. Ya, karena sudah ada ketertarikan memilih mata kuliah ini sudah bisa dijawab. Nah, kenapa mahasiswa Sendra Tasik itu mau belajar fotografi? Ya, ada Yafet Sambo Payung ini. Ini keluarganya Pak Sambo ya. Hadir, Pak. Ini hebat, ini terkenal seluruh lagi kenalnya Pak Sambo sekarang. Boleh saya tanya kenapa memilih fotografi? Ya, karena Anda sebagai mahasiswa Sendra Tasik ya, kenapa tertarik untuk memilih fotografi sebagai mata kuliah pilihannya? Kebetulan saya pilih mata kuliah ini, Pak, karena saya sebagai tim multimedia juga di gereja, Pak. Wah. Hmm. Semua biasa ada job-job foto, turnamen-turnamen futsal, Pak. Oh ya, itu pengalamannya ya, job foto juga. Berarti sudah eh, merasakan penghasilan, mendapatkan penghasilan dari fotografi ya. Iya sama. Itu jobnya gratis atau dibayar ya? Biasa Dibayar. dibayar, Pak. Cuma seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Nah, ya. Amatir, Pak. Nanti Tuhan yang balas yang kekurangannya. Ya, yang lain mungkin ini yang bab pertama ini pentingnya mahasiswa Sendra Tasik belajar fotografi. Jadi ini sejak saya ambil dari jawaban-jawaban teman-teman, kenapa sih mereka mau belajar fotografi. Nah, di sini kan untuk bagaimana apa teman-teman eh, ya ketika tampil di panggung itu mereka bisa menyaksikan performance seperti apa. Ya, itu ada bukti fotonya mereka difoto saat di panggung, action seperti apa. Nah, apalagi kan ini menariknya di panggung itu kan banyak properti, ada kostum, ada gerak, ada lighting. Nah, itu ketika diambil menggunakan fotografi, ya malah kan kadang ada special effects ya, ada fogging, ada asap-asap dari belakang. Nah, itu juga dengan tampil warna-warna lighting itu sangat menarik untuk menjadi karya fotografi yang yang menunjukkan tema-tema tertentu yang dipentaskan oleh seniman. Ada Ridwan, ada bersuara ya. Oke, ini ada beberapa ya. Ada beberapa pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang dituliskan kenapa tertarik untuk fotografi. Ini ya, ambil motif pertama saya suka mau. Ya, karena berangkat dari hobi, ya suka mau dan hobi. Nah, ini saya mau tanya mungkin biar ada diskusi sedikit. Teman-teman di Sentra Tasik ini senangnya memotret atau dipotret? Motret, Pak. Dua-duanya, Pak. Yang Dua-duanya, lebih Pak. lebih berapa persen senang dipotret atau senang memotret? Dipotret, Pak. Oh, dipotret ya, berarti mau jadi model berarti ya. Lebih karena begini ya, pernah saya kasih tugas fotografi, ternyata dia tidak jadi fotografer, dia jadi model semua. Bilang, terus yang difoto siapa? Saya. Yang memotret teman. Yang ya fotografernya temannya dong. Ya. Jadi kan tujuannya sebenarnya kita belajar fotografi ya untuk mengoperasikan kamera. Ya.
seandainya mata kuliahnya diganti ya jadi model ya, modeling, boleh cocok itu. Tapi naluri sebenarnya naluri ya, karena seni pertunjukan sering eksis, punya tingkat percaya diri lebih tinggi dibanding jurusan seni tasik, punya kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding jurusan-jurusan yang lain ya. Kita sebagai performer, penyaji, penampil, seniman yang tampil di depan panggung, kita yang punya panggung ya. Ya mungkin juga sudah ada yang jadi model di sini ya. Banyak model, banyak calon-calon model yang bisa. Ya, ya pernah sih pertanyaannya kenapa model kebanyakan perempuan, kenapa enggak laki-laki, bisa sekali dibalik. Ya, kebanyakan memang laki-laki yang senang menjadi fotografer ya. Tapi potensi itu bisa saja berganti ketika banyak juga eh, mahasiswi yang senang fotografi. Ya, ini sengaja saya ambil beberapa komentarnya ya. Ini mencari hal-hal imajinasi baru. Ya, jadi sebenarnya kalau kita namanya istilahnya kalau kita kuliah di luar seni kan misalnya di matematika kan bisa dihitung oleh angka. Tapi kalau di seni itu tidak terbatas unlimited. Jadi bisa mengembangkan imajinasi yang kadang di luar dari apa orang kebanyakan. Kita bisa saja karya fotografi itu bisa bukan hanya yang sifatnya jurnalistik, tetapi bisa surrealis ya, bisa imajinatif. Bisa kita gunakan uh, olah digital, kita bisa pindahkan tempat di mana. Nah ini kan juga termasuk sekarang kan ya banyak yang pakai, misalnya pakai background. Nah itu kan sudah imajinatif, seolah ada di mana, ada di gunung atau di mana ya, bisa pindah. Itu kalau di fotografi bisa itu diolah kita. Ya di situ sebenarnya penekanannya bagaimana teman-teman bisa bisa memikirkan ide-idenya. eh, nah dengan pengetahuan dasar fotografi itu ada komposisi gambar, bagaimana mengatur komposisi gambar. Karena sebenarnya prinsipnya tidak tidak semata hanya mampu menggunakan pada satu alat atau kamera gear tertentu ya. Jadi kita harapkan bisa semuanya untuk menggunakan kamera merek apa saja, mau pakai Canon kah, Nikon kah, pakai Sony, ya itu semua bisa kita gunakan. Yang penting bisa paham dengan prinsip-prinsip dasar fotografinya. Ya sempat saya itu ya angkatan sebelumnya, ya mungkin angkatan berapa kan yang lalu, mungkin angkatan 18 ya. Ini saya suruh bilang coba tampilkan foto terbaiknya. Nah, kayak gini contohnya. Iya, ada juga yang apa adanya. Ya, oh, ada dari bawah ini angle-nya. Seperti ini. Ya. Kenal ini ya? Ini sempat juara nasional ya, Peksi Minas. Ada yang kenal ini? Angkatan 2019 kalau tidak salah. Widya. Nah, fotografi juga berperan sebagai observasi penciptaan karya. Ya, sebelum kita berkarya juga perlu observasi. Kadang, nah sekarang di era digital ini kan bisa observasinya lewat internet ya. Bisa juga jalan-jalan kemana menguji tempat, observasi langsung ke lokasi. Misalnya jam-jam tertentu. Misalnya kalau hunting di Quarter itu bisa jam-jam berapa yang paling bagus untuk memotret atau momen apa pada jam ini. Misalnya ada datang para pelaut atau nelayan datang membawa ikan jam berapa. Kemudian bagaimana pencahayaan. Ya, karena ada karakteristik cahaya. Misalnya yang paling banyak menarik perhatian itu untuk memotret itu banyak mengambil foto misalnya pada saat sebelum sunset. Nah, ya di dua waktu itu ada dua waktu yang menarik ambil gambar antara
pada saat sunset itu warnanya kemerah-merahan atau orange-orange. Nah, setelah sunset menjelang malam itu ada lagi namanya blue hours, ya langitnya warna biru. Itu juga waktu yang tepat untuk memotret, untuk mendapatkan blue hours, dan ada golden hours sebelum matahari pas matahari terbenam. Ya ini sih saya kumpulkan ya. Kemudian nanti ada perkembangan kamera digital. Nah, saya coba kembali lagi yang pertama. Jadi secara ini ya teknis, secara teori-teori juga ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama di pertemuan awal itu bagaimana mahasiswa rotasi kita belajar fotografi. Ini pemahaman awal untuk sebagai pemicu atau motivasi. Motivasi apa yang kalian inginkan dari sebagai mahasiswa rotasi untuk belajar fotografi. Kemudian di pertemuan kedua ya bisa sebenarnya ini bab-bab ini bisa mewakili, bisa 2 pertemuan di sini, bisa menjadi yang bisa kita nanti sesuaikan apakah ini dipelajari dalam 2 pekan ya. Ya ada perkembangan kamera digital. Sekarang kan ada ya sudah tidak ditulis lagi kamera analog. Kalau kamera analog itu yang pakai roll film ya. Kemudian setelah itu ada era DSLR yang lebih tebal ya kameranya, punya lensa yang bisa diganti-ganti juga, sama dengan mirrorless. Mirrorless ini tanpa cermin, jadi lebih ramping. Ya, cuma kelebihannya di mirrorless itu lebih mudah untuk pemindahan data. Jadi sudah banyak, meskipun DSLR juga ada, tapi mirrorless lebih luasa untuk mengirim fotonya, langsung connect dengan handphone, dengan smartphone, kemudian langsung di-upload di berbagai sosial media. Ada kamera. Kemudian dasar-dasar kamera digital itu prinsipnya ini, 3 prinsip ini, mau kamera apapun, ya segitiga exposure, ya seperti ini yang digunakan. Kemudian memahami arah cahaya. Ya, ini menarik juga ya, karena prinsipnya pengambilan gambar menggunakan cahaya itu ya ada yang sifatnya alami dan buatan. Kalau alami itu istilahnya artificial light, available light, cahaya alami cuma satu ya. Cahaya dari sang pencipta itu cahaya matahari. Selebihnya lampu dan sebagainya itu cahaya buatan. Kemudian kita juga memahami angle kamera. Angle kamera ini dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, maupun sejajar dengan pandangan mata. Kemudian memahami white balance. White balance ini warna ya, temperatur dari kamera. Kemudian sampai ke project. Nah ini projectnya. Project apa kira-kira yang bisa kalian buat? Ya sampai merancang apa pertunjukannya, membuat posternya, observasi tempat. Nah itu foto-foto semua dibutuhkan sampai ke pamerannya seperti apa, itu ada dokumentasinya. Ya seperti itu. Ini sebenarnya gambaran umum ya, seperti apa perjalanan mata kuliah fotografi pertunjukan. Mungkin sedikit ya, mungkin sedikit ada mau menanggapi ya. Ya, saya mau perkenalkan juga ya, ada rekan saya, mentor saya ada Andi Fausia, Ibu Andi Fausia, bisa ada sedikit mau disampaikan mungkin, silakan. Ya. Halo, baik. Makasih Pak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Andi Fauzia Hijrina. Teman-teman bisa panggil Kak Fauzia saja. Jangan Ibu Fauzia. Bukan Ibu ya? Bukan. Seumuran jika. Seumuran beda 10 tahun ya? Ya. Jadi saya bermitra dengan Pak Indra selama 1 semester ke depan ini fotografi pertunjukan. Nah, nanti kita mungkin kebanyakan belajar di lapangan saja di Pak Indra. Ya,
Ya, maksudnya begini ya, mungkin kalau saya tidak mendampingi secara langsung, tapi mensupport ya, mungkin tadi ada yang kirim untuk bergabung di grup ya. Saya tadi belum sempat bergabung, tapi mungkin nanti akan bergabung juga di grup. Kalau untuk secara lengkapnya nanti sama Kak Fozia ya yang akan menemani. Sebenarnya saja masih muda ya. Kelihatan ya masih muda Jadi ya. Mungkin yang teman-teman yang gondrong itu lebih kelihatan lebih old sedikit dari saya. Ya, kalau umur ya baru jalan 35 ini. Kalau ya eh, ya nanti bisa hunting-hunting juga ya. Mau hunting kemana? Mau hunting ke Toraja, ke Raja Ampat, ke mana ya? boleh. Dekat-dekat saja ya, nggak usah jauh-jauh. Bisa bagus tempatnya ya ke Gunung Merapi atau kemana. Ya, nanti bisa selesaikan. Ya, kalau di Makassar itu pengalaman kita. Kita bikin bikin cair suasananya ya. Jadi Ya, saya kita sama Kak Uci kuliahnya santai saja. bisa jadi MC. Ya, kita Alhamdulillah, kuliahnya alhamdulillah. santai Raja saja. Ampat. Ya, Alhamdulillah Raja Ampat Pak. ya, di Raja Ampat ya. Nanti tiketnya ditanggung orang tua masing-masing atau keluarga masing-masing yang bisa mensupport itu bagian tiketnya. Saya di video call saja, saya tidak usah ke sana. Tapi kalian nih yang lebih senang-senang tuh. Ya. Eh, ini kalau mau cerita ya, artinya sambil Kak Uci juga eh, bisa menanggapi bagaimana kalian teman-teman sudah pasti punya sedikit pengalaman kan, kenapa bisa pilih ini, ketertarikan lah, paling tidak senang senang dipotret dan nanti juga bisa senang memotret. Eh, sudah sudah punya atau banyakkah yang punya kamera selain handphone? Belum ada, Pak. Ya, mungkin saya bisa membantu untuk masalah kamera. Saya bantu tunjukkan di mana alamatnya. Silakan disiapkan dananya. Saya kirimkan alamat penjual kamera ya. Itu bisa saya bantu seperti itu. Alamatnya di Makassar itu ada di DOS ya, Jalan Kajolalido depan Hotel Singgasana. Ya, Ya, bisa juga pinjam di teman-temannya. Kan ndak di apa ndak selamanya dipakai. Ya untuk menambah pengetahuan saja kalian bisa pinjam ke keluarga, ke saudara yang punya kamera. kalau kalian menjalin relationship dengan tukang foto ya itu bagus juga bisa pinjam kameranya tukang foto. Ya, kalau ada tukang foto pengantin lagi hajatan bisa kenalan. Ya, itu juga bisa salah satu cara. Selesai mata kuliah fotografi diputus kami juga ya karena sudah pintar menjadi memotret. Ya, mungkin begini ya. Apakah teman-teman juga berminat ya? Misalnya kita kasih semacam bisa observasi kalian mencari studio foto dimanapun itu berada ya. Misalnya kan kalian tidak di Makassar atau di mana kan bisa mencari studio fotografi terdekat. Kalian bukan hanya di foto ya, nanti bisa mencatat gear-nya apa, kameranya apa, di mana disimpan lighting-nya. Selama ini kan kita tidak pernah jeli memperhatikan ya. Kadang kita lebih fokus untuk model kita, cara kita berpose di depan kamera, tetapi tidak memperhatikan bagaimana caranya tukang foto memotret kita, di mana kameranya, apa kamera apa yang dipakai, bagaimana pengaturan kamera itu, gimana penempatan lightingnya. Nah, itu juga sudah saat belajar fotografi sekarang ya sudah mulai berpikir ke situ bagaimana ini tukang foto memotret ya. Atau nantilah coba biasakan kalau pergi ke pengantin lihat-lihat itu tukang fotonya. Oh, iya begini dia caranya, dia simpan lightingnya, dia tembak ke sini, dia kasih pantul misalnya ke sini. Itu semua ada alasannya kenapa seperti itu. Ya, ya enggak apa-apa sebenarnya jalan terakhir ya pakai handphone, jalan terakhir. Ya, jalan terakhir. Tapi kalau handphonenya kan banyak juga. Saya lihat anak Santa Tasik yang handphonenya lebih mahal daripada kamera mirrorless ya. Apalagi yang ada boba-bobanya itu.
Mungkin lebih mahal malah ya. Boleh dijual ya. Kamu beli kamera yang ini. Boleh, tapi bolehnya kan dari kalian juga. Ya banyak sih cara yang bisa ya dipakai belajar. Cara untuk belajar fotografi. Ya kalian kan anak-anak seni kan kreatif itu banyak ide-idenya. Ya sewa juga bisa ya. Eh, Bagaimana ada punya teman dari fakultas lain atau ya kadang kalau kita menyalahkan keadaan ya tidak ada yang jadi juga. Kenapa ini tidak ada? Kenapa pulang kampung langsung tendang tempat ini? Mana ini? Saya mau beli kamera disuruh sama dosenku untuk mata kuliah fotografi 20 juta. Oh, ini mengamuk begitu tuh kan tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi teman-teman bisa bagaimana kalau untuk sebenarnya untuk belajar komposisi bisa pakai smartphone ya, yang komposisinya angle kamera dari mana ke mana. Ya, cuma kalau untuk misalnya kenapa orang pakai DSLR atau mirrorless itu untuk kebutuhan misalnya mau pakai high speed kecepatan tinggi. Pernah kan teman-teman lihat itu butiran air yang membeku. Nah, itu kecepatan tinggi atau orang yang lagi lompat mendetail itu dia tajam gambarnya semua. Nah, kalau kita pakai HP tidak bisa didapatkan itu, sulit. Ya, atau kalian lihat air terjun yang gerakannya yang seperti halus ya airnya, seperti kapas-kapas. Ya, itu juga pakai itu malah slow speed atau lihat foto malam hari. Nah, ini yang menarik dieksplor juga kalau pemotretan panggung juga. Kadang kita butuhkan speed agak agak lambat ya. Kita atur itu speednya, jadi gerakan tariannya misalnya kayak ada bayangannya. Ditambah dengan pencahayaan itu ada butuh teknik teknik panning yang mengikuti pergerakan. Ada sampai di fotografi itu bisa menggambar loh, bisa paint light. Kita ambil cahaya saja warna-warni misalnya atau warna apa bisa kita melukis nama ya dan semacamnya. Ya, mungkin pertama-pertama ini adakah yang mau cerita atau pengalamannya seperti apa? Tapi Pak, Andi Nahru Pak, Andi Nahru Pak. Ya, Andi Nahru. Ya Pak, mau bertanya Pak, ini ada kamera bisa begini Pak atau terlalu kecil ini Pak? Oh ya, ini istilahnya kamera pocket ya. Kamera Oh, pocket, kamera karena ya memang ada kelasnya juga kamera seperti ini. Dia sudah iya. punya lensa, bisa di zoom dan cukup jauh zoomnya dan cuma dia tidak bisa dilepas-lepas. Bedanya dengan mirrorless atau DSLR yang bisa dilepas-lepas. Ini sempat populer juga kamera begini ya. Ada juga sebenarnya kelasnya kamera prosumer. Kamera prosumer di atasnya lagi sedikit ini kan Camdik kamera digital yang populer mungkin kayaknya kamu masih SD ya. Ini dibelikan kamera. Lama sekali nih kayaknya. Tahun-tahun itu Iya kan Pak, sudah lama ini Pak, sudah lama. sudah lama. Oh, Iya Pak. iya. Boleh jadi dipakai juga. Tapi menurut saya kamera ini lebih bagus hasilnya HP. Serius. Waktu tahun-tahun ini memang ini oke lah gambarnya, tapi dengan Iya. perkembangan smartphone sekarang malah lebih unggul nih smartphone dari ini. Oh iya Pak. Iya, lebih unggul nih. Tapi untuk ini masih digunakan orang banyak penelitian atau pengumpulan data. Kalau untuk mencari gambar-gambar yang apa namanya untuk mengumpul gambar, banyak saya lihat orang masih ada dulu-dulu sih sempat sempat populerin dipakai orang penelitian. Turun kemana mengambil gambar seperti itu ya dia pakai kamera ini. Nah, sempat juga waktu zaman-zaman SMA kapan ya. Pernah juga kamera ya kan 16 megapiksel. Nah, HP kan sekarang ada 48 itu ya, tapi bagus juga enggak apa-apa, silakan dipakai juga. Cuma bedanya kan adakah pengaturan anunya ini, pengaturan manualnya bisa atur sendiri speednya atau bagaimana? Ya, silakan dieksplor nanti cari-cari ya. Ya, untuk Oh, menunjang kebutuhan belajar teori-teori fotografi ya bisa dipakai lah, bisa aja pakai handphone. Nanti tapi untuk pemotretannya nanti, misalnya sudah ada karakter atau model, misalnya kalian bikin pemotretnya Sultan Hasanuddin, ya Sultan Hasanuddin di foto itu bagusnya di studio.
Kalau untuk tugasnya nanti gambarannya begini, setiap tugas yang dikerjakan nanti butuh foto selfie-nya di tempat pemotretan sebagai bukti otentik kalau kalian betul-betul eh, ada di situ pada saat memotretnya, ada prosesnya bagaimana, mungkin ada make up-nya kayak dia ya, di karena di fotografi kan bukan hanya menguasai kamera, tapi berhubungan dengan bagaimana pengarahan model, merespon tempat, merespon situasi. Beda lah orang memotret malam hari dan siang hari. Beda orang memotret di dalam ruangan dan luar ruangan. Beda juga ketika mendung, ketika terang cuacanya berapa digunakan. Nah itu nanti bisa kalian eksplor sendiri. Semakin banyak kalian mengambil gambar, itu semakin banyak pengalaman. Karena kadang memang disesuaikan dengan jam terbangnya. Atau boleh aja begini ya. Sekarang kan harga kamera DSLR itu sudah murah. 2 juta, 1,5 juta dapat nih. Ya. Terus coba buka Makassar Dagang kah, atau apakah dagang-dagang Makassar atau fotografi Makassar mungkin bisa kalian lihat. Biasa itu ada kamera 2 juta. Nah, kalau ada 4 orang mengumpulkan masing-masing 200.000 urunan, ya, bisa jadi 4 orang itu mengerjakan tugas fotografi selama 1 semester sama-sama. Ya, mungkin 2 hari siapa yang pegang, 2 hari siapa lagi yang pegang. Jadi kayak gitu. Boleh Akbar yang pegang 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Yafet, Jumat, Sabtu Nikita, Minggu, Senin Mirzani misalnya tuh. Jadi bisa kolaborasi juga sama temannya. Ya, nanti di akhir semester bilang siapa yang miliki nih. Ya, kalau mau miliki ya kasih uang masing-masing. Atau kalau enggak ya home pim pami siapa yang dulu yang ambil. Ya, gitu contoh sih, gambaran aja. Kalau mau belajar fotografi tidak mesti beli kamera mahal. Karena kalau dengan kamera DSLR sudah bisa intinya bisa menguasai kamera, menguasai pengotoran kamera yang segitiga exposure itu, ada shutter speed, diafragma sama ISO, itu semua prinsipnya. Mau kamera apapun begitu semua prinsipnya. Termasuk kamera video juga, itu juga pakai ISO, shutter speed, diafragma, itu juga dia pakai. Sama prinsipnya. Cuma bedanya ada still picture dan ada motion picture. Ada yang gambar bergerak, ada gambar diam. Nah, itu bedanya. Iya. Oh ini juga Kak, ada alternatif lain. Di sini saya lihat ada bisa sewa kamera. Sewa kamera 100.000, 24 jam. Oh, kita menyewakan Kak Fusia ya? Ada Dapat usaha di sampingan ya? Nggak, Oh, dapat di Google Kak, dapat di dapat di Google. Google. Oh iya. Jadi Ya, ada menyewa teman-teman kamera ya? bisa. Ya, jadi kalau saya 100.000 berat sendiri ya bisa berdua. Urunan 50.000 buat kerja tugas toh. Iya. Tapi lebih bagus lagi kalau punya kamera, jadi sekalian investasi nih juga Dika. Ya, betul. Kadang kan memang begitu ya. Kalau tidak ada kamera, kita cari kamera. Wah, saya ini semuanya minta nomor, coba tidak ada kamera. Pas ada kamera, berbulan-bulan disimpan terus di lemari, tidak pernah dipakai. Ya itu sih juga jadi kendala. Kadang kita bersemangat sekali mau belajar, cuma alasannya tidak bisa ini kan tidak ada kamera. Pas punya kamera, tidak pernah lagi dipakai, nganggur terus. Nah itu juga jadi ironis, kadang begitu juga. Kalau alat, alat, tidak ada alat kreatif. Pas ada alat, tidak bikin juga. Nah itu kalau fotografer yang memang ini ya enggak mesti ini. Kalau mau melatih kepekaan ya pakai handphone juga bisa. Cuma kalau nanti untuk mengeksplorasi teknik ya memang harus pakai kamera DSLR lah atau mirrorless, boleh begitu. Mungkin sambil kita tunjukkan juga ada kita punya grup fotografi DKV. Namanya grup fotografi DKV UNM ya karena memang berangkat dari DKV dulu mata kuliah fotografi ini. Jadi sejak angkatan 2008 dari DKV itu bergabung di grup ini. Ini sebentar saya mau tunjukkan, ada
ada grupnya ya. Saya coba share ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat di layar? Ada ini grup fotografi dari Cafe Winem. Nah ini Sudah. ya, ini semua teman-teman yang mengambil fotografi punya album juga di grup ini. Jadi tugas-tugasnya dia-upload di sini ya. Cuma mungkin nanti gambarannya teman-teman itu akan mengupload fotonya di sini juga, dan ini sebagai arsip. Cuma yang utamanya melalui Google Form. Karena kalau di sini kan tidak terbatas waktu untuk mensubmit atau mengupload karyanya. Ya, ini contohnya ya. Contohnya tugas-tugas yang lalu ada yang seperti ini. Jadi seolah-olah memang akan menyiapkan suatu pertunjukan. Ya, ini karya-karya fotonya seperti ini. Nah, ini kan menggunakan kamera mirrorless, kalau tidak salah, kalau bukan DSLR. Ini kelihatan kalau pakai, ya meskipun HP kan sekarang juga sudah ada mode blur-blurnya ya. Nah, cuma ini kalau menggunakan kamera ini lebih maksimal hasilnya. Ya, bikin poster. Nah, kalau ditayangkan di mana, ini kemarin di setting saja karena waktu itu lagi COVID. Jadi bikin pameran juga di di akhirnya ditata di rumah, penempatannya seperti apa, dicetak posternya dan dipasang seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini di Lapak Launa di Blok 2. Ada juga ini. Ya, ya, ada juga kalau teman-teman kan di seni pertunjukan itu ada teater, ada tari, ada musik ya. Ini dia menampilkan pertunjukannya di panggung seperti ini. Itu yang dia foto. Iya kayak gitu. Jadi semacam nanti teman-teman bisa membuat proyek fotografi, tapi dari buat karakternya dulu ya, karakter performnya itu seperti apa? Apakah dia akan bermain teater kah atau menari? Nah itu bisa dipotret dulu. Sebelumnya kan kalian observasi dulu ya. Mungkin kostumnya seperti apa, make upnya seperti apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, apakah kalian memotret di studio kah atau di non studio ya. Boleh nanti seperti itu, apakah memotretnya di studio, ya boleh juga dibantu oleh fotografer di studio, boleh juga seperti itu. Yang penting kalian bisa paham bagaimana pengaturannya, itu tercatat semua, ada laporannya nanti. Tugas-tugas yang dikerjakan seperti itu, ada laporannya, apa gearnya, kameranya, kostumnya, kostum apa, kemudian lokasinya di mana, mau di outdoor atau indoor, ya, bagaimana pencahayaannya, angle kamera, sudut pandang pengambilan gambar. Nah, jadi kayak begitu gambarannya. Ya banyak sih yang bisa dieksplor ya. Mungkin bisa kalian bikin kayak karakter-karakter ya. Malah bisa saja jadi horor-horor juga boleh ya. Misalnya Nenek Pakande kamu bikin bagaimana karakternya, kemudian dipotret, kemudian nanti dipentaskan. Ya, saya tidak tahu ke bawah ini sih ya, karena sempat beberapa hari lalu juga mengajar sama Pak Andi Taslim untuk mata kuliah drama radio, karena kita kayak sempat mikirkan kayak mana orang-orang dulu ya, orang-orang dulu itu seperti apa, kayak ada drama radio kayak bercerita horor misalnya di Sulawesi Selatan zaman dulu seperti apa, ada legenda-legenda apa yang diceritakan. Nah kalau mau berkesesuaian dengan itu ya bisa saja kalian bikin karakter apa, mau ceritanya bagaimana, kostumnya bisa dirancang kostumnya juga loh. Terus kalau di fotografi juga itu memang ada penata busana ya, wardrobe istilahnya ya. Selain dari makeup, ada juga ya, itu semua dibutuhkan dalam pemotretan. Kalian mau bikin apa?
Atau boleh juga nanti apakah kalian bisa membuat satu pertunjukan bersama dan dengan dua kelas ini, kelas 1 dan 3, membuat satu pertunjukan bersama, menggabungkan karakternya, kira-kira cerita apa untuk bisa menyatukan semuanya. Ya, masing-masing orang kan punya karakter sendiri ya. Misalnya kalian menjadi tokoh apa, seperti apa nanti di make up, nanti masuk panggung semua. Bisa siapa yang menjadi direktornya, sutradaranya yang memimpin, membuat satu naskah utama yang bisa melibatkan teman-teman semuanya. Nanti kita bisa mengundang media, bisa mempublikasikan eh, di TV atau maupun berita online, atau bahkan bisa ikut berpartisipasi nanti di event-event kebudayaan, misalnya bisa saja begitu, tampilkan di gedung kesenian lah, atau di taman budaya, atau semacam itu. Jadi saya bayangannya tuh kita kita membuat tugas itu bukan hanya sekedar dikumpulkan, tapi jauh dari itu kita adalah pekerja seni, aktivis akademik apa, aktivis di kampus yang lewat jalur kekaryaan kita menghasilkan karya seni yang bisa dinikmati orang banyak, bukan dinikmati oleh dosen saja, hanya dikumpul masuk ke tugas. Tapi saya lebih bagaimana seni untuk masyarakat ya, bisa dinikmati orang banyak, apalagi kalau tadi ya kita mengangkat hal-hal kebudayaan daerah yang yang menjadi pembeda kita, menjadi identitas kita dibanding di daerah Jawa dan sebagainya. Kalau kita ambil kearifan lokal kita, ya itu yang membedakan kita eh, dengan daerah lain. Saya enggak tahu ya, mungkin banyak sebenarnya yang bisa saya sharing ya, banyak hal-hal yang bisa kita sharing. Kira-kira seperti apa ide-idenya juga. Kalau materi-materi fotografi sebenarnya juga bisa banyak yang bisa kita pelajari, apalagi sebenarnya sekarang sudah berkembang juga sih, eh, belajar mandiri sudah bisa dilakukan ya. Nah ini juga hanya sebagai pengetahuan ini ya, bahwa banyak yang beranggapan juga semakin mahal kamera kan, semakin hebat hasil karyanya. Tetapi istilahnya kan the man behind the gun ya. Ya orang yang ada di balik kamera itu yang lebih menentukan. Gear memang bagus kalau orangnya juga lihai atau mahir atau expert di fotografi. Namun kepekaan estetis ya, kepekaan estetisnya itu yang ditentukan oleh jam terbang. Ya, meskipun dia pakai kamera biasa-biasa aja ya. Pernah kan ada jam berfotografi atau apakah itu salon foto, justru yang juara itu bukan dari yang alatnya paling mahal, yang misalnya pakai uh, Sony A1 ya, A1 yang harganya ratusan juta misalnya, seperti itu, bukan itu yang mana, justru yang hanya kamera pertengahan, kamera yang tidak terlalu mahal juga, malah itu yang juara. Ini ada pollingnya ya, bahwa yang apa sih yang menentukan. Jadi kalau di polling itu ya 90% ini ya, berapa persen pengaruh gear atau kamera dan penggunaan kamera atau lensa terhadap kualitas foto dibandingkan ilmu keterampilan fotografernya. Ya, pengaruhnya itu ya macam-macam tanggapannya ya. Nah, ada yang bilang 9% hanya 12%. Jadi yang paling banyak itu ini ya, yang 53% ya ambil tengah-tengahnya. Jadi penting juga alat yang canggih, skill juga penting. Ya ini pernah dilakukan challenge untuk fotografer. Ya fotografer berpengalaman dengan gear lama, dengan orang awam tapi gearnya yang pro. Nah yang menang itu fotografer yang punya pengalaman meskipun gear lama yang dipakai. Ini foto lama sebenarnya tahun 89 ya. Sudah bikin foto seperti ini. Ya ini payungnya utuh tapi jomblo ya. Ini payungnya tidak utuh.
Nggak tahu, bisa dimaknakan macam-macam ya, bisa dimaknai seperti apa. Ini di Menara Eiffel, kemudian ada ini, berarti mungkin ini ya, mungkin dia bisa saja dimaknai, misalnya kehidupan ekonominya belum begitu ya, susah payah berjuang bersama ya, ini meskipun memiliki segalanya tetapi masih sendiri. Nah ini juga menarik ya, seperti mukanya padahal orangnya lagi apa itu, dia menunduk, dia seolah kepalanya. Ini perspektif ya, bermain perspektif. Contoh foto ini foto yang tidak diedit lah, artinya memang bisa disetting tapi tidak diedit. Maksudnya waktu itu kan masih pakai roll hitam putih. Ini tahun 2000, sudah 22 tahun lalu. Kalau juga seperti ini. Nah, ini bisa pas ya. Padahal tahun berapa yang digambar? Tahun 32. Tahun 32 bisa dapat gambar begini sudah luar biasa sekali. Bisa melayang di udara. Ya, kalau sekarang istilahnya kita pakai high speed fotografi, kecepatan tinggi, supaya bisa merekam objek itu melayang di udara. Ada juga ini Steve McCurry, ini sangat fenomenal ya, fotografer ini bisa matanya berwarna seperti ini. Ya banyak, kalau teman-teman telusuri sejarah di balik foto ini panjang ceritanya juga. Ya ketika zaman roll film itu tahun, ya dia berakhir di 2010 menggunakan roll film berganti ke digital. Ya ini fotonya juga Steve McCurry ya. Foto juga ada. Ya dilepas itu menyelimuti tubuhnya. Ini kamera-kamera yang populer ya, tahun 2000 sampai 2005 2010 itu eranya DSLR. Ya, kemudian 18 sampai 22 pengembangan dari DSLR itu mengarah ke mirrorless ya. Nah, ini yang ya ini fotografer profesional ya. Saya sering ikut di channel YouTube-nya, ada Ence Chin. Ini kamera dan lensa aksesorisnya itu 30% menentukan, 45% itu konsep skill. Nah, jam terbang juga menentukan, ini 25%. Nah, kalau di total ini 70%. 70% itu gagasan dan pengalaman. Nah, 30% itu gear. Ya, sudah tahu filosofi ini kan? Yang nampak ini hanya segini, ternyata di bawah itu yang ini lebih panjang lagi di bawah. Ya, ini filosofisnya, ya. Eh, dari Sigmund Freud, ya, gear menentukan ketajaman dan blur lensa. Ini juga kayak kegagalan konsep, ya. Ini saya tadi gambarannya, kalau teman-teman dari Santa Tasik bisa menggunakan konsep-konsep seperti ini, misalnya pemotretannya. Ini ada konsepnya wanita Jepang ya, apa Chinese opera ya, pemain opera yang dengan kostum khasnya seperti ini, kemudian dia uh, membawanya ke dalam swalayan ya. Yang perlu diperhatikan ya bajunya, propertinya, lokasi, model, talent, makeup, sampai bagaimana dia berpose. Ini Instagramnya. Iya, Instagram dari model ini tadi. Iya, maksudnya fotografernya. Ini hasil fotonya di balik layarnya seperti ini. Nah, ini hasil karya fotonya seperti ini. Nah, kadang juga komposisi pengambilan gambar ya tidak mesti secara luas seperti ini, juga ada yang close-up seperti ini jadi menarik. Kipasnya menjadi bagian dari eh, komposisi. Ya, ini jangan minder karena ya ini perlu yang sebagai fotografer itu jangan minder karena gearnya jadul, terus tapi sebaliknya jangan juga terlalu pede karena merasa alatnya mahal dan canggih.
Ya. Oh ini maksudnya kalau di Instagram itu sudah bisa dia menyembunyikan jumlah like dan juga bisa menyembunyikan dislike. Yang video-video di YouTube itu sudah tidak ketahuan kalau banyak. Kadang-kadang kan ada video yang artis yang justru lebih banyak dislike-nya. Mengapa beli gear baru tetap penting itu ada pengalaman apa namanya? Sebenarnya prinsipnya kalau beli kamera ya memang kamera yang paling bagus adalah ya kamera yang paling baru pada saat membeli. Jadi masih bisa populer di 5 tahun ke depan. Jadi kalau mau beli kamera, kalau ada dananya ini bukan orang yang mau belajar, tapi orang posisi mapan ya tentu mencari alat yang paling terbaru dengan kita akan mendapatkan teknologi terbaru juga. Ini gear sederhana, DIY do it yourself ya. Kita sendiri meningkatkan jaringan ya. Akhirnya hasilnya banyak yang mensponsor. Banyak yang jadi. Ya ini di channelnya yang Cecin bisa bergabung seperti itu. Ya, ini gambaran sebenarnya gambaran apa namanya? Gambaran perkembangan fotografi yang saya dapatkan dulu dari YouTube menonton channel dari info fotografi. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sudah dapat gambaran mungkin ya. Nanti belajar fotografinya apa-apa. Tadi ada poin-poin materinya seperti itu. Bisa teman-teman gali dan kembangkan sendiri juga apa yang harus dilakukan. Ada tadi beberapa bab-bab yang akan dilakukannya. Ya, mungkin untuk selanjutnya saya juga akan berdiskusi dengan Kak Fauzia ya, seperti apa pengarahan-pengarahan oleh kami untuk teman-teman lakukan untuk mengembangkan kemampuan fotografinya. Jadi boleh mulai dari sekarang juga sudah bisa berpikir ya kira-kira misalnya kalian mau bikin pertunjukan apa nanti, ya dipersiapkan karakternya, di mana latarnya seperti apa, ide-idenya itu boleh mulai dari sekarang dipikirkan. Nah, maksudnya di awal itu kita menjadi tugas individu dulu, itu fotografi individunya penting karena masing-masing harus memahami basic dulu semua basic fotografi menguasai itu, nah, barulah kemudian bisa berkolaborasi. Nanti berkolaborasi di mengarah ke akhir semester kayak begitu. Oke, bagaimana ada mau sharing lagi? Ingat ya sambil di screenshot bukti kehadirannya bisa dipin video kalian nanti di-upload di absen. Bagaimana Kak Fauzia, bagaimana ada mau disampaikan? Ya, silakan ada mau disampaikan Kak, teman-teman juga. Mungkin dari ya dari Kak Fauzia bagaimana idenya dengan adik-adik? Nanti Kak, nanti kita itu sih saya kemarin itu yang saya sampaikan Ki tadi yang kita hunting ke CPI, ke Losari gitu Ya. untuk belajar di lapangan. Ya. Bisa nanti kita temani di? Iya, Boleh ya? siap Kak, bisa. Ya, tapi bukan kita yang traktir semua anak-anak kan? Oh, Kali ini kalau mau ditraktir ya, nanti biasanya yang ditraktir. Ya, kebanyakan di manakah teman-teman di Makassar ya? Iya Pak, di Makassar. Profesor semua mi Pak. Yep. Oh, iya, bisa media hunting nanti kalau begitu ya, hunting-hunting. Atau boleh juga ada infokan, adakah event-event pertunjukan bisa teman-teman hadiri untuk hunting juga bisa. Karena beda itu stage fotografi. Kalau fotografi panggung istilahnya stage fotografi. Jadi fotografi di pemutaran panggung itu ada kaidahnya juga. Jangan nyalakan flash, ya tidak mengganggu bagaimana mengambil gambar, jangan menghalangi penonton.
dan semacam banyak hal-hal juga yang perlu diperhatikan kalau kita memotret di panggung ya. Tidak boleh menyalakan lampu terutama, mengganggu konsentrasi penari atau pementas. Atau ada grup band yang datang ya. Saya juga coba-coba hunting seperti itu. Iya, betul. Ya, seperti datang Blackpink ya. Kapan mau datang ke Monumen Mandala atau datang ke FSD? Ada yang mau bikin acara mendatangkannya? Di sini ada anak himpunan kan juga himpunan ya. Apalagi istilahnya kalau seni rupa kan Himasera. Kalau ini apa HMPS Sentra Tasik. Ya, Apakah Pak. HMPS ya? MPS, Pak. Ya HMPS. Ya, boleh juga ada sponsor nanti kalau di akhir mau bikin pertunjukan kah? Ya, tolong nanti bisa dipikirkan satu pertunjukan akhir yang bisa menyatukan teman-teman semuanya, misalnya kan bisa begitu juga karena kan sudah model luring kan, jadi boleh berkolaborasi semua, ada mau ditampilkan atau bagaimana kah, mau bikin fashion show ala-ala SCBD ya, itu juga bisa aja sih, tapi kalau lebih lebih dari itu kan bisa kita buat juga ya, semacam pertunjukan, ada pertunjukan teater kah atau bagaimana kita bikin. Di sini teman-teman yang bergabung ini ada teater, ada tari, ada musik ya, bergabung-gabung. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah itu bisa Gabung, berkolaborasi. Pak. Ya, itu bagus itu. Bagus itu berkolaborasi. Ya. Sebenarnya kan begini ya, saya juga di ada channel YouTube yang ada beberapa juga video-video tentang fotografi yang saya buat materinya. Kayak contohnya ini ada segitiga exposure ya. Maksudnya begini, sebentar teman-teman juga yang absen, ini saya juga mohon dukungannya ya, dibantu like juga apa, bantu subscribe-nya nanti channel YouTube saya. Ada nanti di absen yang saya share. Iya, banyak juga materi fotografi saya bikin di situ, materi fotografi, videografi. Ya, nanti kalau ada link absen bisa teman-teman lihat di situ, bisa klik untuk lihat video-videonya. Ada nanti di link absen di Google Form yang saya siapkan. Ya, tolong juga di Anuami screenshot kehadiran. Bagaimana, ada yang mau disampaikan sebagai pertemuan pertama? Apakah sudah tergambarkan seperti apa yang akan dilakukan? Ya, ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi sudah ada yang bertanya satu ya. Siapa tadi itu? Ada tadi satu sudah bertanya, kamera digitalnya ditunjukkan. Iya. Ya. Tidak ada yang mau bertanya? Ya. Kecuali dapat door prize ya, dapat motor yang bertanya ya, langsung banyak bertanya nih. Dapat kamera, bertanya dapat kamera sama penjualnya, yang penting dibeli. Ya mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin Kak Fausia bisa memberi penutup ya. Oke, Kak. Ya. Oke. Kak, lupa kita bahas tentang kontrak kuliah. Oh ya. Iya.
Yang RPS ya kontrak maksudnya. RPS-nya? tidakkah yang kontrak kuliah mungkin yang kayak kehadiran dan Oh begitu ya, sebagainya. betul-betul. Eh, Mungkin mereka sudah dapat nih di kelas-kelas lain, jadi ya sama Ji dengan kontrak kuliah Ya, yang kelas lain. ya. Ada tadi di RPS kayaknya. Ada. Tapi mungkin intinya begini ya. Ikuti semua rangkaian perkuliahan diikuti itu sudah insya Allah bisa lulus. Kalau semuanya diikuti, tugas dikerjakan, hadir terus. Kalaupun tidak hadir, jangan lebih dari 3 kali ya. Atau karena sakit itu bukan berarti lulus. Kan ada pernah bilang, saya kan sakit Pak, melapor. Ya memang sih melapor, cuma kan namanya sakit. Sakit kan kita tidak bisa hindari, karena itu bukan kita yang minta kenapa kita sakit. Tapi kan karena sakit, tidak ikut kuliah, ya udah mengulang. Ya mengulang mata kuliah, bukan pasti kasih lulus. Karena sakit. Ya, pernah ada yang bertanya begitu, bilang saya kan sakit dan melapor dia bilang sakit, tapi kan tidak ada tugas yang dikerjakan, tidak ada kehadiran, ya sakit ya tidak apa-apa, sakit kan istirahat, silakan beristirahat sampai pulih, kapan pulihnya sampai berbulan-bulan sakit, akhirnya ya sudah kesimpulannya ya memang harus mengulang lagi, tidak lulus. Jadi yang penting teman-teman hadiri semua perkuliahan, info-info yang ininya tolong diperhatikan, tugas dikerjakan tepat waktu. Kalau kalau biasanya terlambat tugas dikerjakan, ya tentu beda yang mengumpul tugas duluan dibanding ini. Sebenarnya yang membedakan orang kuliah dan tidak kuliah, kalau kuliah kan ada peraturan yang diikuti. Bukan berarti bahwa kadang kan menganggap dirinya sudah pro, sudah pintar bikin foto, bagus sekali fotonya. Tetapi dikumpul di terakhir, ya kadang kan begitu. Dikumpul di terakhir semua, dia rapel, di terakhir semua kumpulnya. Meskipun fotonya bagus, tetap nilainya rendah. Karena yang kita ajarkan, kita latih sebenarnya kemampuan bertanggung jawab, menepati janji. Karena sebagai orang apa di akademik ya kita belajar iklim akademik yang kita lakukan yaitu pertanggungjawaban, bisa berkata sesuai apa yang disampaikan. Nanti juga arahnya ketika kita dapat klien atau customer yang mengambil jasa kita, kita bisa disiplin tepat waktu dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, tujuannya sebenarnya itu. Ya, bukan bahwa mentang-mentang sudah jago memotret, tidak mau mengikuti perkuliahan, nanti tinggal kumpul tugas saja dan mengharapkan nilai yang bagus. Bukan di situ sebenarnya. Yang dilatih adalah kedisiplinan. Ada nilai-nilai sebenarnya begitu. Bukan juga berarti pintar memotret, merasa lebih jago dan lain, menganggap rendah temannya yang belum pintar, belum mahir. Ya, kalau seperti itu ya sebenarnya arahnya ke situ ya, untuk melatih diri di situ, kedisiplinan, kemampuan bertanggung jawab dan semacam itu. Jadi tujuannya pendidikan sebenarnya di situ, bukan karena tujuannya ke skill semata, tetapi attitude atau sikap. Sikap itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding keterampilan. Meskipun punya keterampilan, sikapnya kurang bagus, sulit masuk di kelompok tertentu, sulit bisa berkolaborasi dengan orang lain kalau merasa dirinya yang paling jago. Jadi kita tetap terus belajar bersama. Ya, jadi bukan berarti kami di sini yang paling pintar, apa yang kita sampaikan itu seolah-olah kita yang paling tahu segalanya, tetapi kami juga masih berproses. Nah, setiap setiap waktu belajar terus juga untuk fotografi dan pengembangannya. Kalaupun ada teman-teman yang sudah punya karya, sudah mampu pernah dapat job atau project di luar yang menghasilkan yang lumayan, misalnya bisa aja di-share. Bisa kalian share, ya, saya punya pengalaman seperti ini dan prosesnya seperti ini, proses kreatifnya untuk membuat fotonya seperti apa, bisa di-sharing ke teman-teman. Jadi sebenarnya intinya dari dengan segala kerendahan hati juga kami terus belajar, tentunya menunggu juga ide-ide kreatif dari teman-teman. Jadi apa yang kita sampaikan itu sebagai untuk mengarahkan saja sih, mengarahkan nanti seperti apa karya yang akan dikerjakan dan tentu bisa dieksplor lagi lebih lebih jauh, berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Oh, ada bilang error ke absennya.
Nggak bisa dibuka? Sudah bisa ya? Bisa nih, Pak. Ya, bisa ya. Iya, Pak. Ya, mungkin itu saja. Nanti kalau sudah ada grupnya ada grup WhatsApp-nya ya. Nanti dari Kak Uci juga akan menampilkan info-info dari situ. Kalau apalagi info selanjutnya. Oh, Ya. belum gabung saya, Kak, di grup. Oh ya, saya juga alhamdulillah belum gabung. Iya, belum gabung. Nanti gabung ya, nanti kita gabung. Tadi sempat ada kirim ya, cuma karena saya masih menyiapkan materi tadi di komputer belum sempat bergabung. Ya, siapakah ketua kelasnya di sini? Siapa ketua tingkatnya? Nur Alvina ya? Siapa? Siapa ketua tingkatnya? Halo? Akbar Pak, Akbar. Yang mana? Ya, Fit. Wah, kalau ketua tingkat ya harus ada dong ya. Akbar Ya Pak. menjadi. Yang mana? Ada Ji? Ada Akbar Pak. Ada gabung di sini? Ya, jadi ketua tingkat itu bisa menjadi panutan, tauladan, dan contoh ya, role model bagi teman-teman yang lain. Kalau mau tanya tugas, tanya kesiapan perkuliahan, ya bisa tanya ketua tingkat. Ya, jadi bagaimana Kak Fauzia? Kita sampai di sini saja dulu ya. Iya. Jadi ya itu tadi gambaran mata kuliah fotografi kita untuk 1 semester ke depan yang sudah disampaikan ke Pak Indra. Pak Indra atau Kak Indra? Ya, sembarang ya. Yang bagaimana enaknya. Kalau saya dianggap masih muda ya Kak Indra. Kalau sudah ini ya bebas saja sih. Ya, yang Tadi itu yang disampaikan sama Kak Indra. Nanti minggu depan kita lanjut bahas tentang sedikit teori apa gearnya, kameranya, Dika. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua. Perkuliahan hari ini kita sampai di sini, kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang bertanya toh? Jelas semua Mi? Ya, malu-malu kapan bertanya ya? Nanti malu-malu bertanya sesat di jalan. Ya, nanti sesat di kamar kalau mau bertanya. Ya, nanti itu grupnya boleh saya sama Kak Indra boleh digabungkan di grup yang fotografi ya. Iya, kayaknya ada tadi dikirim. Oke, sampai hari ini kuliah kita. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Baik, Kak Indra, terima kasih juga. Siap, sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Pak. Kasih Bu Pak. Sehat-sehat Ki. Yang pernah berubah. Baru bergabung ini Wahyu Ramadan sudah selesai. Bagaimana ini Wahyu Ramadan? Diet atau bagaimana? Iya, Itu jangan Wahyu kasihan Alfa. nanti dia kecewa lagi. Atau dia biar absen dia. Ya kita masih bagi nih, masih dibantu biar dia screenshot. Ya hati-hati lewat pos ya jalan keluarnya. Saya tidak bisa antar sampai keluar. Oh senior Midi tidak dipajaki itu. Terlalu lebay ini angkatan Pak. Iya deh. Nanti Kak Fosia antarkan sampai depan nanti biar aman-aman saja. Boleh. Boleh Kak, siap. Ya, oke hati-hati ya. Oke, gitu aja kita akhiri ya. Saya tekan Mi N ini pause dulu ya.